Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita berangkat menuju hari yang baru, tapi sebelumnya kita membekali diri dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat 20 Juni 2025, diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 4a. Dan dia menjadi damai sejahtera. Saudari-saudara dalam Kristus Yesus, ayat kita hari ini menurut hemat saya memang lebih cocok untuk dibacakan, direnungkan ketika kita masuk dalam minggu-minggu Advent atau penantian akan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi memang secara umum kitab Mika ini mengandung nubuatan Nabi Mika tentang sosok atau figur Mesias yang akan datang di kemudian hari untuk Israel. Mesias yang datang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dialah seorang raja yang bertindak dan menggembalakan umat Tuhan. Dan di sini kita dapat sebuah ciri khas. Penanda seorang Mesias adalah dia membawa dan menjadi damai sejahtera. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat kita hari ini. Lalu yang kedua, poin penting juga adalah dalam ayat kita diterangi kita oleh sebuah pemahaman bahwa rasa percaya kita, trust kita, conviction kita, iman kita ketika kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita itu, ketika kita bergantung kepadanya, maka hati kita beroleh damai sejahtera. Ketika kita mendengar setiap kali nama Yesus Kristus disebut, maka hati kita rasanya teduh dan beroleh damai sejahtera. Kita beroleh damai sejahtera di dalam namanya. Lalu kemudian yang terakhir, poin penting yang boleh kita lihat dan renungkan dari ayat kita hari ini. Ketika kita mengikuti cerita tentang Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita itu. Ketika kita mendengarkan dan membaca ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, kita tentu diajak menjadi pelaku perdamaian. Dan tidak hanya menjadi pelaku, kita juga diajak menjadi corong pemberitaan perdamaian. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Gak pernah ada tulisan atau ujaran Tuhan Yesus yang mengatakan, ayo menjadi troublemaker, menjadi pembawa masalah. Tetapi justru pesan yang utama yang kemudian terus didengungkan, disuarakan adalah marilah kita menjadi pembawa damai sejahtera, peace maker. Mari terus berharap akan kedatangan Mesias. Mari terus merindukan Tuhan kita Yesus Kristus sambil berkarya mewujudkan damai sejahtera di tempat kita, di rumah kita, di kantor kita, di gereja kita. Namun diawali dengan marilah menjadi damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pesan yang kami peroleh pada firman hari ini. Kami diajak untuk merindukan Mesias yang akan datang. Raja damai itu ya Tuhan, yang juga mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah bumi kami ini. Tuhan, kami mengetahui ada beberapa konflik besar yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu Rusia dan juga Ukraina, Israel, Palestina, Pakistan, India, dan beberapa konflik kecil yang mungkin terjadi di negara masing-masing. Kiranya Tuhan yang menuntun langkah para pemimpin negara ini, agar mereka beroleh hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh mewujudkan damai sejahtera, supaya tidak ada lagi yang terluka, supaya tidak ada lagi nyawa yang tertumpas hanya karena ego sektoral masing-masing.
Terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan kiranya karuniai pikiran-pikiran pendamai bagi para pemimpin gereja dan para pemimpin negara. Terlebih bagi kami sendiri ya Tuhan, di keluarga kami masing-masing, di gereja kami, di rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah bersyukur dan telah berdoa kehadirat-Mu. Amin.